Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi dasar iman kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin bertambah iman percaya kita. Mari kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini kami patut bersyukur dan terima kasih karena Tuhan begitu baik di tengah-tengah hidup kami. Kami juga boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, mungkin pengenalan kami kepadamu belum sempurna, tapi kami hari demi hari ingin semakin mengenal Tuhan, semakin ingin mengasihi Tuhan, dan semakin ingin hidup lebih sungguh lagi. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Engkau adalah Mesias. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam pelayanannya dan sepanjang sejarah pelayanannya di dalam dunia ini, banyak orang ingin menilai dan memberikan predikat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang mengatakan dia adalah guru, ada juga yang mengatakan dia adalah nabi, ada juga yang mengatakan dia adalah imam. Jadi sebenarnya 3 jabatan, nabi, guru, dan imam, ada pada Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus pernah bertanya kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Di dalam Markus 8 ayat yang ke Markus 8 ayat 28 sampai 29 demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak dan murid-muridnya ada yang bertanya, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis yang mati dipenggal kepalanya oleh Herodes, dia terkenal. Yohanes Pembaptis terkenal dengan orang yang banyak mentobatkan bangsa Israel, dan khotbah yang sangat terkenal, khotbah di padang gurun, banyak orang bertobat. Lalu tentang Elia, mereka katakan Tuhan Yesus adalah Elia, karena Elia pernah membangkitkan orang mati, dan Elia juga naik ke surga tanpa melalui kematian. Lalu ada yang mengatakan engkau juga adalah salah satu dari para nabi. Nah, ini pengenalan, pemahaman, pemikiran orang banyak dan murid-murid. Mereka menilai siapa Yesus Kristus. Lalu Petrus dengan tegas menjawab, engkau adalah Mesias, artinya anak Allah. Zaman itu kalau ada orang mengatakan dia adalah Mesias, maka ini sangat berbahaya secara politik, karena Mesias anak Allah dan dia mengklaim sebagai anak Allah, dan juga secara agama Yahudi ini membahayakan. Lalu Yesus katakan, engkau sudah tahu, jangan kau beritahukan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, siapa Yesus Kristus di dalam hidup kita? Siapakah dia? Dia bukan hanya juru selamat, dia juga penolong, dia sahabat kita sejati. Jadi pengenalan kita kepada Yesus Kristus itulah yang menentukan, dan juga penilaian kita itu karena pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ketika ada orang yang sakit parah, berdoa Tuhan sembuhkan, dia katakan Tuhan Yesus adalah penyembuh. Ketika orang mengalami di tengah krisis ekonomi, kekurangan,
Tuhan memberikan jalan keluar sehingga usahanya lancar. Lalu dia katakan, Tuhan Yesus adalah penglaris, semua usaha saya lancar. Ada juga orang mengatakan ketika dalam satu penelitian dia tidak mendapatkan jawaban, tapi dia terus bekerja. Lalu dia katakan, Tuhanlah hikmatku. Nah, siapakah Yesus Kristus dalam hidup kita? Pengalaman pribadi kita bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Dan Dia bukan hanya idola, tapi teladan dalam hidup kita. Siapakah Yesus Kristus dalam hidupmu? Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Siapakah Yesus Kristus dalam hidupmu? Jika ada jawaban yang berbeda, mari kita hidupi. Dia adalah imam, raja, dan nabi atas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Engkau raja, nabi, imam, dan Engkau sempurna. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dan menilai hidupku tak ada